Kita langsung ke Pak Saifullah Tamliha melihat kondisi P3 yang sejauh ini gagal lolos ambang batas. Langkah apa, upaya apa yang akan diambil oleh P3? Pak Tamliha. Ya, yang pertama tadi, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa P3 masih melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menemukan suara-suara P3 yang kemungkinan besar hilang di saat perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh KPU. Ya, hilangnya itu sekitar 200.000. Nah, itu adalah perjuangan P3 yang terakhir. Nah, selanjutnya adalah bahwa P3 juga memerlukan figur-figur pemimpin partai yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan umat Islam sesuai dengan asas partainya adalah Islam. Kemudian menjadi figur-figur yang betul-betul bisa membawa partai ini menjadi lebih menggoda dalam tanda petik kaum milenial. Kaum milenial ini kan sangat sensitif dengan ciri-ciri khas dan karakternya masing-masing. Harapan salah satunya P3 yang kurang itu adalah di milenial itu. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, katakanlah saat ini tengah dilakukan upaya untuk melakukan laporan, gugatan begitu kepada MK. Tapi kedepannya kita melihat nasib P3 ini akan seperti apa? Kalau kita melihat di dalamnya juga tampaknya ada riak-riak tersendiri, Mas Hanta. Iya, betul. Ini paling penting ya, pertanyaan penting dan masukan buat P3 ya, Pak Tamliha, bahwa apa ke depan buat P3 dan jangka pendek, jangka panjang menurut saya. Kalau dari yang sudah lalu kan sudah, poin saya karena salah, tanda petik yang mohon maaf saya menyebutnya salah urus dan salah strategi. Padahal P3 sangat berpotensi untuk lolos. Nah, apa yang bisa dilakukan? Saya mengatakan singkat saja posisi P3. Jadi ada 4 kelompok partai hari ini. Ada yang sukses pileg, sukses pilpres seperti Golkar dan PAN. Nah, ini posisi tawarnya kuat dan punya balas jasa dari yang menang. Kemungkinan karena posisi menterinya mudah. Yang kedua, partai yang di pilegnya gagal tapi sukses di pilpres. Contohnya PSI, PBB. Mereka nunggu Pak Prabowo yang menang, tapi mereka gagal di di legislatif. Mereka punya potensi peran-peran dapat posisi strategis eksekutif, meskipun gagal di DPR. Yang ketiga, partai kelompok yang sukses pileg tapi gagal di pilpres. Contohnya PKB dan Nasdem. Nah, ini strategis. Mereka pasti tawaran kuat, pasti dilirik oleh Pak Prabowo Gibran. Nah, yang keempat ini sayangnya P3 masuk pada kelompok di mana gagal pilpres, gagal pileg seperti P3 dan Perindo. Dianggap tidak punya investasi politik pada Prabowo Gibran, satu, tetapi di saat yang sama juga bergainingnya, posisi tawarnya juga lemah. Nah, karena itu dalam jangka pendek, saya ingin mengatakan pertanyaan Tisa tadi, ini lemah secara posisi tawar untuk bernegosiasi, melakukan komunikasi dan lobby politik, posisinya lemah karena tidak memiliki kursi di DPR. Kecuali tadi ya soal MK, per hari ini tidak ada. Nah, sulit untuk melakukan lobby dan komunikasi. Hanya bisa dilakukan apa? Berharap pada kedekatan dan kemurahhatian dari partai pemenang sekarang. Kalau P3 berniat bergabung, apakah mungkin? Karena posisi tawar kursinya tidak ada. Nah, tapi yang lebih penting dari ini untuk jangka panjangnya, bagaimana P3 tidak cukup dijadikan 2024 gagal, tetapi di 2009 bisa kembali muncul, karena ini kan partai besar, infrastrukturnya kuat, partai masa lalu. Saya mungkin bandingkan dengan Golkar terlalu jauh, mesin partai tua. Tapi dengan PAN saja, Tisa, mereka partai yang diprediksi tidak lolos dua-duanya. Tapi kan kenapa PAN bisa 7,2 sekian persen, tapi P3 akhirnya tetap di 3,83%. Nah, itu tadi karena strateginya, misalnya PAN punya bantu rakyat, dia brandnya cukup kuat. Nah, P3 sayangnya tidak melakukan itu. Tadi Pak Tamliha mengatakan, ya soal misalnya berpihak pada umat Islam, NU, itu NU pendukung Prabowo itu kan butuh partai sebenarnya, wadah, kan tidak ada. Nah, sementara PKB saja yang Anies itu dapat suara yang signifikan. Yang kedua, belajar dari PAN dibandingkan dengan P3, caleg-caleg populer harus diperhatikan. Dalam rekrutmen caleg harus perlu. Dan yang ketiga, tepat dalam menentukan capres. Baca, tentu punya ada data survei yang akurat. Jangan sampai fenomena tiket split votingnya sangat tinggi seperti P3. Di mana pemilih P3 itu banyak memilih Anies, Prabowo, pemilih Ganjarnya sangat sedikit sekali. Jadi saya kira strategi jangka panjangnya, saya setuju tadi dimulai dengan ada penyegaran kepemimpinan di partai, lalu membuat strategi baru,
membuat captive market baru supaya basis NU tadi, umat Islam tadi itu kembali pulang ke P3, satu. Yang kedua, rekrutmen calegnya diseruskan selain mengelola partai dengan baik. Dan yang ketiga, saya kira P3 harus mencari panggung-panggung politik strategis. Karena pada posisi di mana tidak punya kursi di DPR misalnya, tidak ada koreksi dari MK, di saat yang sama misalnya di peran-peran di pemerintahan juga tidak besar. Tidak terlalu besar, belum tentu dapat. Karena itu, bagi P3 dalam jangka panjang, kerja politik disiapkan sejak hari ini, 5 tahun sebelumnya harus serius disiapkan. Dan tidak mustahil, menurut saya P3 akan kembali menjadi partai yang diperhitungkan dan besar. Kalau dikelola dengan tepat, tapi kalau salah urus lagi, tidak untuk kemungkinan P3 kembali tidak lolos dan bisa dibawa perolehan hari ini. Bisa. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda dan juga Pak Saiful Tamliha sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya.